Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai psikologi. Anggota kelompok 6 terdiri dari Hanifah Husnaini dengan NPM 212171087, Putri Nurhasna Irani 212171090, dan Salma Fadilah Ajahra 212171086. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yakni psikologi yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ilmu psikologi adalah ilmu jiwa. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua mengenai ruang lingkup psikologi. Untuk memahami psikologi yang lebih mendalam, maka penting untuk melihat cakupan dari psikologi itu sendiri. Ditinjau dari objek kajian dari psikologi, dapat dilihat pada dua hal, yaitu yang pertama psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia, yang kedua yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Dewasa ini kajian psikologi manusia dengan menggunakan hewan sebagai eksperimen telah ditinggalkan oleh sarjana psikologi. Nah, hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah psikologi yang menyediakan dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Metode perkembangan ilmu psikologi. Pada metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode longitudinal dan metode cross-seksional. Metode longitudinal itu adalah metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai suatu penelitian. Nah, dengan metode ini penelitian dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan. Malahan mungkin tahun demi tahun, karena jika ditinjau dari segi perjalanan, penelitian ini tuh dilakukan secara vertikal. Misalnya, metode yang ditempuh pada penelitian mengenai perkembangan anak. Hasil pengamatan dicatat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hal tersebut dikumpulkan dan diolah, lalu ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama, kesabaran, dan ketekunan. Lalu yang kedua, yaitu metode cross-seksional. Nah, metode ini merupakan metode penelitian yang tidak memerlukan waktu yang lama. Metode ini tuh memakai waktu yang singkat, bisa dikumpulkan bahan yang banyak. Jadi jika ditinjau jalannya penelitian itu secara horizontal. Contoh penelitiannya adalah memakai kuesioner, itu penelitian yang bersifat cross-seksional. Penelitian ini tuh bisa langsung cepat, namun biasanya kurang mendalam dikarenakan itu hanya mengatasi kekurangan di suatu pihak dan mengambil keunggulan di lain pihak. Sejarah perkembangan. Konsep psikologi dapat ditelusuri sejak Yunani kuno. Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium pada tahun 1879 di University of Leipzig, Jerman. Nah, dengan adanya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia lebih maju walau tidak terlalu memadai. Psikologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Psikologi dikatakan lebih mudah dari ilmu lainnya. Sebelum abad 19, psikologi termasuk ke dalam filsafat. Pada akhir abad 19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Wilhelm Wundt dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Perbedaan mengenai psikologi di masa lalu dan masa sekarang adalah pada cara pendekatannya. Pendekatan di masa lampau bersifat atomistik dan filosofis, sedangkan di masa sekarang melalui penelitian. Lalu, manfaat psikologi. Yang pertama yaitu mengenal emosi yang ada pada manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi membahas tentang suatu pandangan individu kepada keadaan dan juga masalahnya. Psikologi membantu seseorang untuk beradaptasi diri serta berhubungan dengan individu lain dan kelompok. Dalam hal ini, psikologi membantu seseorang untuk memahami orang lain. Yang kedua yaitu menentukan pintu pilihan karir. Pendidikan merupakan hal yang wajib dan penting dalam menentukan masa depan, yang mana pendidikan dapat menjadikan seseorang dapat bingung untuk memilih pendidikan yang tepat. Psikologi membantu mempermudah kesulitan dalam memilih pilihan, yang mana metode psikologi dijadikan kunci menentukan pilihan tersebut.
Yang ketiga yaitu paham makna sesungguhnya. Nah, jika kita memikirkan tentang otak manusia dengan psikologi, maka kita akan berpikir bahwa otak manusia sangatlah rumit dan kita juga memikirkan bahwa di luar sana mengenai masalah yang dihadapi berserta faktornya yang mana kadang tidak sejalan. Adanya ruang lingkup psikologi ini menjadikan seseorang membantu berpikir lebih bijak saat memahami orang lain. Yang keempat yaitu mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru. Manusia merupakan makhluk hidup. Selama manusia hidup, maka akan muncul karakter-karakter baru di lingkungan sekitar mereka. Adanya psikologi menjadikan manusia terus berpikir lebih luas dan psikologi tidak akan pernah habis untuk dikaji. Yang terakhir yaitu bekerja dengan ilmu apapun. Ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, seringkali kita merasakan tidak bisa beradaptasi dengan baik. Adanya psikologi dapat membantu seseorang untuk beradaptasi dengan dunia kerja dan lingkungannya. Selanjutnya terdapat hubungan ilmu psikologi dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan psikologi dengan biologi. Biologi adalah ilmu yang menyelidiki mengenai kehidupan. Semua benda hidup dijadikan sebagai objek biologi. Oleh karena itu, biologi berobjekkan benda-benda yang hidup, maka relatif banyak ilmu yang tergabung dalamnya. Oleh karena itu, baik biologi juga psikologi sama-sama mengungkapkan manusia. Lalu yang kedua, hubungan ilmu psikologi dengan sosiologi. Manusia menjadi makhluk sosial pula sebagai objek menurut psikologi. Sosiologi menjadi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia pada kehidupan bermasyarakatnya. Oleh karena itu, baik psikologi ataupun sosiologi yang mengungkapkan manusia tidaklah mengherankan bila dalam suatu ketika adanya titik-titik sosial, titik-titik pertemuan, contohnya soal perilaku. Lalu yang ketiga, hubungan psikologi dan filsafat. Manusia menjadi makhluk hidup juga merupakan objek. Filsafat yang juga mengungkapkan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri menurut filsafat karena metode yang ditempuh merupakan salah satu sebabnya. Tetapi psikologi memiliki hubungan dengan filsafat. Bagaimana sebetulnya bisa dikatakan bahwa ilmu-ilmu yang sudah memisahkan diri menurut filsafat itu pun terdapat hubungan dengan filsafat, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut sifat hakikat dan tujuan menurut ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Psikologi memiliki hubungan diantaranya dengan biologi, filsafat, ilmu pengetahuan alam. Berarti ini tidak berarti bahwa psikologi tidak memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu luar. Justru karena psikologi meneliti dan mengusut manusia menjadi makhluk yang bersegi banyak, makhluk yang bersifat kompleks, maka psikologi harus berhubungan dengan ilmu-ilmu lain. Konsep psikologi. Yang pertama, perhatian. Ialah perasaan tertariknya seseorang kepada orang lain. Perhatian muncul tidak karena dasar logis, tetapi berdasarkan penilaian perasaan. Yang kedua, minat, yaitu kecenderungan untuk berperilaku yang mengarah pada objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu. Minat dapat muncul secara spontan, wajar, selektif, serta tanpa paksaan ketika seseorang memberikan perhatian pada suatu minat. Yang ketiga, kemauan. Ialah dorongan dalam diri seseorang yang dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan, pikir, dan perasaan, serta seluruh pribadinya yang menimbulkan kegiatan terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Yang keempat, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan baik positif maupun negatif dengan tujuan tertentu. Yang kelima, kesadaran. Ialah ketika seseorang memiliki kendali terhadap dorongan internal maupun eksternal. Yang keenam, harga diri. Ialah penilaian individu pada kehormatan diri melalui sikap pada dirinya sendiri, serta menggambarkan sejauh mana individu yang bersangkutan menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, berharga, kompeten, dan keberartian. Yang ketujuh, sikap. Ialah kecenderungan untuk bereaksi pada suatu objek yang ada pada diri manusia yang tersusun atas kognisi, afeksi, dan konasi. Yang kedelapan, kepribadian.
ialah sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran seseorang secara khas. Generalisasi psikologi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dapat berlangsung baik disadari maupun tidak disadari. Sebab, sebagai manusia sering terjadi bahwa kita tidak selalu sepenuhnya menyadari akan sebab akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu. Yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri yang baik bagi seseorang adalah konsep diri yang positif. Artinya penilaian tentang dirinya secara internal maupun eksternal adalah seimbang dan valid. Sebaliknya bagi seseorang yang sombong, tidak sesuai antara penilaian dirinya secara internal dengan eksternal yang suka membual adalah konsep diri yang negatif. Yang ketiga yaitu sikap. Sebuah sikap seringkali didefinisikan sebagai tendensi atau kecenderungan untuk bereaksi secara menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap sekelompok stimulasi yang ditunjuk. Misalnya suatu kelompok etnis, bangsa, adat istiadat atau lembaga. Yang keempat yaitu persepsi. Persepsi seseorang tentang posisi suatu benda tertentu memiliki nilai yang lebih objektif dibandingkan jika kita tidak bertanya tentang sikap seseorang terhadap partai politik tertentu. Yang kelima yaitu frustasi. Frustasi yang disebabkan oleh ketidakadilan yang bersifat arbitrer lebih erat hubungannya dengan terjadinya agresi dibandingkan dengan frustasi non-arbitrer. Yang keenam yaitu sugesti. Berlangsungnya proses sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda kekalutan emosi dan sedang terhambat daya pikirnya seseorang secara rasional. Yang ketujuh yaitu prestasi. Masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan berprestasi umumnya akan menghasilkan jiwa wirausahawan yang lebih bersemangat dan selanjutnya akan mengembangkan perkembangan ekonomi. Yang kedelapan yaitu crowding atau kerumunan massa. Crowding atau kerumunan massa sering merefleksikan perbuatan-perbuatan primitif dan deskriptif maupun pada hakikatnya tidak selalu mempresentasikan perbuatan negatif seperti itu. Yang kesembilan yaitu imitasi. Menurut Gabriel Tarde, masyarakat tidak lain adalah pengelompokan manusia, di mana individu yang satu berimitasi dengan individu yang lain atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu kesadaran. Bukti medis mengatakan bahwa kesadaran medis menunjukkan bahwa kesadaran seseorang sangat bergantung dari fungsi otak tertentu. Serangkaian studi terhadap pasien yang mengalami kerusakan otak menunjukkan para pasien mengalami gangguan kesadaran dari tingkat ringan sampai berat. Teori-teori psikologi. Yang pertama, teori agresi psikoanalisis yang dimotori oleh Sigmund Freud. Inti dari teori ini yaitu perilaku agresif manusia pada dasarnya dilatar belakangi oleh dua kekuatan dasar yang merupakan bagian dari sifat manusia, yaitu insting kehidupan atau eros dan insting atau naluri kematian atau thanatos. Eros mendorong orang mencari kebahagiaan dan kenikmatan untuk memenuhi harapan, sedangkan thanatos diarahkan pada tindakan-tindakan destruktif diri serta perasaan berdosa atau bersalah. Karena sifat antagonistiknya, kedua naluri itu merupakan sumber konflik intrafisik yang berkelanjutan, yang hanya dapat diatasi dengan mengalihkan kekuatan dengan orang yang bersangkutan kepada orang lain. Dengan demikian, bertindak agresif kepada orang lain dianggap merupakan mekanisme untuk melepaskan energi destruktif sebagai cara melindungi stabilitas intrafisik pelaku. Alternatif yang dapat diterapkan dalam katarsis atau pelepasan yang dapat dilakukan dengan humor atau menyalurkan agresi pada benda-benda tiruan dan berolahraga menunjukkan permainan keras. Yang kedua yaitu teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger. Isi pokok dari teori ini yaitu antara elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan yang tidak pas, sehingga menimbulkan kejanggalan kognitif.
Disonansi kognitif menciptakan desakan untuk mengurangi disonansi tersebut, serta menghindari peningkatannya. Perubahan-perubahan pada kognisi merupakan wujud dari hasil desakan. Perubahan perilaku dan menghadapkan diri pada beberapa informasi mengenai pendapat baru yang sudah diseleksi terlebih dahulu. Yang ketiga, ada teori kepribadian yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Isi dari teori ini yaitu kebebasan manusia yang semakin luas membuat manusia menjadi semakin kesepian. Kebebasan menciptakan kondisi negatif di mana manusia melarikan diri. Manusia selalu berusaha menyelesaikan pertentangan-pertentangan dasar yang ada dalam dirinya. Aspek individu, yakni aspek binatang dan manusia, ialah kondisi dasar keberadaan manusia, yang berasumsi bahwa pemahaman mengenai psiki manusia harus didasarkan pada analisis mengenai kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi keberadaannya. Kepribadian individu akan berkembang berdasarkan pada kesempatan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat tertentu. Sebagai manusia tidak lepas dari pasangan tipe karakter necrophilus atau seseorang yang tertarik pada kematian dan biophilus, seseorang yang mencintai kehidupan. Yang keempat, ada teori deprivasi relatif Gur, merupakan hasil pemikiran dan penelitian dari Ted Robert Gur. Isi dari teori ini yaitu deprivasi relatif adalah hasil dari proses perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan tersebut. Bentuk deprivasi dapat dibedakan berdasarkan pola-pola perubahan. Ketidakpuasan menciptakan kemungkinan kekerasan politik. Yang kelima, ada teori kecerdasan majemuk. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner. Gardner mengidentifikasi 8 kecerdasan yang relatif otonom, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik jasmaniah, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis.